Siapa yang bunuh orang Indonesia, Papua New Guinea, orang Dayak, sampai bermati-matian anak orang Islam kita, yang perempuan dirogol, yang lelaki disembelih. Nampak? Takkan kita tak nampak lagi? Itu nak menunjukkan mereka semua nak terkam kita. Semua kafir ni nak makan kita umat Islam, nak bagi hancur Islam. Lepas tu dia tak suka sangat dengan Islam. Tolong jangan memperlekehkan kebaratian kami orang Dayak. Kamu mau tentang apa orang Kalimantan? Sama napas kamu bukan disimpan dalam peti, bukan kau melekat. Sama dengan napas saya. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, saya siap. Ini Dayak se-Kalimantan. Jangan coba-coba menghina suku orang di Kalimantan. DIO protes Ustadz dari Semenanjung Malaysia, hate speech Dayak di Indonesia. Sekretaris Jenderal Dayak International Organization DIO Dr. Julius Johannes MSI protes keras atas hate speech atau ujaran kebencian dan slander atau fitnah yang dilakukan Ustadz Syakir Nasoha dari wilayah Semenanjung Federasi Malaysia. Julius Johannes Senin petang mengatakan pihaknya mendesak otoritas berwenang di Federasi Malaysia di wilayah Semenanjung untuk segera menangkap Syakir Nasoha karena telah melakukan ujaran kebencian dan fitnah terhadap suku Dayak di Pulau Borneo, wilayah Indonesia. Julius Johannes mengatakan hal itu menanggapi beredarnya rekaman hate speech dan slander yang dilakukan Syakir Nasoha dari wilayah Semenanjung Malaysia terhadap suku Dayak di wilayah Indonesia. Julius Johannes mengkhawatirkan akan menimbulkan reaksi dari kalangan suku Dayak di wilayah Indonesia jika otoritas yang berwenang di wilayah Semenanjung Malaysia tidak segera menangkap Syakir Nasoha. Dari negara bagian Sabah dan negara bagian Sarawak, di samping rekaman video utuh beredar pula foto Syakir Nasoha dengan teks pada Minggu 3 Oktober 2021, "We need all rational Malaysian to lodge a police report on this individual who said the Hindus and the Buddhists are waiting to kill the Muslim." He also said the Dayaks raped Muslim women and slaughtered Muslim men, yang artinya kami membutuhkan semua orang Malaysia yang rasional untuk membuat laporan polisi tentang individu ini yang mengatakan bahwa umat Hindu dan Buddha sedang menunggu untuk membunuh Muslim. Mereka juga mengatakan bahwa orang Dayak memperkosa wanita Muslim dan membantai pria Muslim. Khusus di wilayah Indonesia, menurut Julius Johannes ada 3 hal dikategorikan sebagai berita bohong atau hoax dan hate speech yang dilakukan Syakir Nasoha. Pertama, Syakir Nasoha menuding orang Dayak sebagai manusia kafir. Kedua, manusia kafir suku Dayak telah banyak membunuh orang Islam di wilayah Papua. Padahal tidak ada komunitas suku Dayak di Pulau Papua. Orang Dayak di Indonesia hanya ada di Pulau Borneo. Ketiga, Syakir Nasoha menuding manusia suku Dayak membunuh secara kejam suku Madura di Sampit. Tuduhan Syakir Nasoha terhadap suku Dayak di Sampit tidak disebutkan tahun kejadiannya. Kalau dimaksudkan, tuduhan Syakir Nasoha adalah kerusuhan di Sampit, ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2001, justru terjadi karena benturan peradaban yang dimulai terlebih dahulu dari kalangan suku Madura. Bahwa konflik sosial yang sering terjadi di Kalimantan atau Borneo antara orang Dayak dengan pihak luar, ujar Julius Johannes, selalu bermuara dari tindak pelecehan dan penistaan terhadap berbagai jenis, sistem, simbol dan tempat religi Dayak, yaitu situs pemukiman dan situs pemujaan. Julius Johannes mengatakan bahwa bagi masyarakat suku Dayak, religi Dayak sebagai filosofi etika berperilaku, yaitu pembentuk karakter dan jati diri Dayak, sementara agama yang dianut sebagai sumber keyakinan iman, sehingga antara keduanya mesti dimaknai di dalam konteks yang berbeda. Dikatakan Julius Johannes, khusus kerusuhan di Sampit 2001, Kompas.com Rabu 22 Februari memberitakan kejadian aneh ketika terjadi kerusuhan rasial paling berdarah di kota Sampit, ibu kota Kota Waringin Timur, Provinsi Dayak Tengah. Puluhan ribu manusia berbaju kaos merah dan ikat kepala merah memenuhi kota Sampit pada Selasa 21 Februari 2001. Disertai hujan lebat, bunyi halilintar bersaut-sautan memekakkan telinga. Kerusuhan sangat dramatis, sehingga aparat keamanan harus kerja keras mengevakuasi warga pendatang ke kapal perang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL untuk dipulangkan ke Madura, Provinsi Jawa Timur.